Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, saya Tri Resya Anggraini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan cara membuat visualisasi pembuktian luas layang-layang, yang dalam hal ini kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra Classic 5. Ini tampilan awalnya sudah ada grafiknya dengan beberapa tools yang dapat kita gunakan. Langkah pertama, kita akan membuat layang-layang dengan menggunakan tools. Caranya kita bisa gunakan tools segmen garis atau poligon. Oke, di sini saya akan menggunakan segmen garis. Nah, di tools garis ini kita pilih segmen, yaitu ruas garis di antara dua titik. Kemudian kita letakkan di titik koordinat yang kita inginkan. Nah, maka terbentuklah ruas garis dari titik A ke titik B. Selanjutnya kita buat lingkaran. Caranya klik pada tools lingkaran ini, kemudian kita pilih lingkaran dengan pusat melalui titik. Nah, titik pusatnya kita letakkan di titik A, kemudian kita tarik keluar hingga membentuk lingkaran seperti ini. Nah, di sini terbentuk titik C. Oke, next kita akan refleksikan titik C ini. Caranya kita klik di tools refleksi, kemudian pilih refleksi objek pada garis. Nah, kita klik titik objeknya C, kemudian refleksikan di sini, kita klik garis AB. Maka terbentuklah titik C aksen. Di sini bisa kita rename saja ya menjadi titik D. Caranya kita klik kanan pada objek, kemudian pilih rename. Oke, sekarang kita poligonkan untuk membentuk layang-layang. Di sini kita pilih tools polygon, kemudian kita hubungkan titik-titiknya. Dari titik A ke titik D, kemudian ke titik B, dan ke titik C, kemudian kembali lagi ke titik A. Nah, sekarang kita hubungkan antara titik C dan titik D. Kita klik segmen, kemudian klik kedua titik D dan C. Selanjutnya kita buat titik tengah dari titik D dan C. Caranya kita klik tools point, kemudian pilih titik tengah atau titik pusat ini, dan kita klik titik D ke titik C. Maka terbentuklah titik tengah, yaitu titik E. Oke, untuk mengetahui besar sudut layang-layang ini, kita bisa mengklik tools angle, kemudian klik pada bagian poligon layang-layang ini. Otomatis besar sudutnya akan terlihat. Begitupun untuk panjang sisi layang-layang, dapat kita ketahui dengan cara mengklik tools distance or length, yaitu jarak atau panjang ya. Nah, kemudian kita klik saja sisi-sisinya, maka panjang sisi akan terlihat juga. Oke, di sini kita hilangkan dulu ya objek selain layang-layang seperti lingkaran ini. Caranya kita klik kanan pada objek, kemudian pilih show object. Untuk membersihkan label juga bisa kita klik show label di sini ya, teman-teman. Oke, sekarang kita uji coba konstruksi layang-layang ini. Oke, jadi ini bisa ya teman-teman.
Oke, sekarang kita membuat visualisasi pembuktian dari luas layang-layang ini. Dapat kita lihat di sini ada 4 buah objek segitiga pada layang-layang ini ya. Nah, masing-masing segitiga ini akan kita poligonkan. Caranya sama seperti poligon sebelumnya, yaitu klik poligon, kemudian hubungkan titik-titik yang akan kita poligonkan. Setelah dipoligonkan, selanjutnya klik buat titik tengah dari masing-masing sisi layang-layang. Oke, klik point, kemudian pilih titik tengah. Lalu kita klik pada masing-masing sisi. Oke deh, selanjutnya kita buat slider. Kita klik slider di sini atau luncuran. Kemudian di sini kita pilih angle. Lalu kita rename saja ya. Bebas sesuai keinginan. Di sini saya buat slider saja. Lalu di sini rotasinya sudut sesuai kebutuhan. Di sini saya isi 180 derajat. Lalu klik OK. Oke guys, lanjut kita ke input data. Kita klik di sini rotasi. Kemudian kita pilih opsi objek, angle, dan point. Untuk objeknya masing-masing yaitu T1, T2, T3, dan T4 ya. Oke, di sini T1. Angle-nya slider. Dan poinnya ini adalah masing-masing titik tengah yang telah kita buat ya. Untuk T1 ini yaitu titik tengahnya F. Kemudian klik enter. Nah, begitupun untuk T2, T3, dan T4. Di sini objeknya T2, kemudian angle-nya slider, dan poinnya itu G besar. Dan begitupun seterusnya. Yap, jika semuanya sudah selesai, sekarang kita uji coba geser slidernya. Nah ini berfungsi ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita beri warna dulu ya, supaya peserta didik lebih tertarik saat proses pembelajarannya. Caranya kita klik kanan pada objek yang ingin diberi warna atau diedit ya. Kemudian pilih objek property. Nah, di sini kita pilih color. Ataupun jika ingin mengedit yang lainnya, bisa kita pilih opsi-opsi yang lain. Oke deh, jika sudah selesai kita geser lagi. Nah, ini lebih menarik peserta didik ya sepertinya, karena mereka tidak suka yang terlalu monoton. Sekarang kita
show object dulu, kita bersihkan titik-titik ini. Sama caranya, klik kanan pada objek, kemudian show object. Untuk labelnya juga bisa kita hilangkan dengan cara show label. Kita bersihkan dulu ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat tombol untuk menggerakkan slider ini ya. Caranya cukup mudah. Di sini kita pilih tool slider, kemudian kita pilih buton. Kita letakkan di sini. Captionnya sesuai yang kita inginkan. Di sini saya tulis play. Kemudian scriptnya kita buat start animation. S dan A nya harus huruf kapital dan tanpa spasi ya. Kemudian buka kurung. Di sini nama slidernya yaitu slider, koma, true. Kemudian tutup kurung. Klik. Nah, yang di sini warnanya biru ya, klik OK. Kemudian kita tes dulu, play. Oke, jadi ya, dia bergerak otomatis ketika diklik OK. Selanjutnya kita ke buton lagi, kita buat tombol off-nya. Di sini captionnya saya kasih stop. Scriptnya sama, start animation. Ingat harus kapital. Jika warnanya merah itu berarti ada yang salah ya teman-teman, kita harus perhatikan. Di sini slider false untuk berhenti. Klik OK. Kemudian kita klik stop. Oh, maaf teman-teman, kita lupa ke move. Ingat ya teman-teman, di sini kita setiap selesai menggunakan tools kita ke move supaya tidak terjadi kesalahan. Move itu seperti halnya netral ya. Play. Ini telah bekerja dengan baik ya tombolnya. Oke teman-teman, untuk grafiknya bisa juga kita bersihkan ya. Caranya mudah, kita ke pojok kiri ini, kita klik. Nah, ini grafiknya juga. Nah, seperti ini, bersih. Jadi kita bisa fokus ke poligonnya, ke visualisasinya ya. Butonnya juga bisa kita geser. Caranya klik kanan, kemudian kita nonaktifkan fix object-nya. Nah, seperti ini. Kita atur sebaik mungkin, serapi mungkin ya. Oke, untuk filenya bisa juga kita ekspor ya, di menu file kemudian pilih ekspor, bisa menjadi animation GIF, picture atau yang lainnya. Kemudian untuk save juga bisa menjadi file GeoGebra ya. Oke teman-teman, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.